baik Bapak Ibu yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman atau diseminasi ya. Nah, judulnya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ya. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah tema kita pada siang hari ini adalah budaya positif ya. Nah, sebelum itu karena saya lihat Bapak Ibu di sini mungkin belum pada connect semuanya ya. Kita adakan ice breaking dulu, Bapak Ibu bisa berdiri ya sebentar saja biar semangat aja gitu. Ini kita Bapak Ibu munduran sedikit, kasih space ya, kasih space. Jadi dengarkan cluenya, lompat ke depan, lompat ke belakang, lompat, tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengok, ya, siap? Nah, Bapak Ibu silakan tangannya dipinggang ya. Bentar ya, siap? Contoh ya. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, baru ke depan, baru ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Nah, gitu ya. Bisa ya? Tangan dipinggang. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, baru ke depan, baru ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Oke, tepuk tangan. Kita akan duduk kembali. Sudah merasa lebih semangat Bapak Ibu? Semangat ya, harus tetap semangat. Nah, ini adalah tema kita pada siang hari ini, budaya positif. Ya, nah di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, beberapa dari konsep inti ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengar. Nah, kita ke yang pertama. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam perkembangan atau pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu mungkin sering sekali mendengar istilah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ya, yang ketiga apa? Ada yang tahu? Gotong royong. Kemudian mandiri. Saya kasih clue lagi. Selanjutnya B dari B. BNK. Bernalar kritis. Kemudian yang terakhir dari huruf K. Apa tuh? Kreatif. Nah, jadi saat ini pembelajaran dengan paradigma baru kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana itu merupakan sebuah arah atau tujuan untuk paradigma pembelajaran kita pada zaman atau saat ini, ya. Nah, kemudian, ini ada lagi miskonsepsi teori kontrol di sini. Nah, di sini ada ilusi mengontrol murid. Kira-kira kita bisa nggak mengontrol murid?
Enggak. Tuh. Ya. Kita tidak bisa mengontrol murid karena kalau misalkan mereka itu harus mau bergerak itu berdasarkan dengan keinginan, dorongan dari dirinya sendiri, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif dan bermanfaat, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin suka atau sering memberikan nasihat-nasihat, betul? Ketika anak-anak sedang bermasalah, kemudian kita selalu bernasihat. Nah, itu sebetulnya kurang bagus. Karena apa? Ketika kita selalu memberikan nasihat, kritik, ya, nanti dia bergantung terus. Inginnya selalu dinasihati, selalu dikritik, ya, gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita pasti di sini berpikir bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Ternyata itu tidak, Bapak Ibu, ya. Tidak menguatkan karakter, justru itu akan membuat anak kurang percaya diri. Karena apa? Karena kita terlalu mendikte, terlalu mengkritisi mereka, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sering memaksa anak gak? Ada. Ya, sebetulnya mereka juga harus memiliki haknya masing-masing. Tidak perlu dipaksa-paksa lagi orang-orang dewasa. Mereka berhak mempunyai haknya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau di stimulus respon ini, kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak. Kita berpikir bahwa semua apa yang anak itu bisa menuruti semua yang ingin kita pengen, yang kita mau. Tapi berbeda dengan teori kontrol. Teori kontrol justru lebih membebaskan. Bagaimana anak itu ingin berperilaku, kemudian bagaimana hak-hak anak di situ. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara teori kontrol dan stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Ternyata setelah di teori kontrol, pemahaman di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu beda. Ya, jadi kan mengapa sekarang ada pembelajaran diferensiasi? Karena memang kebutuhan anak itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jangankan anak-anak, kita aja berpendapat beda-beda seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini kurang tepat. Maka kalau ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memiliki wawasan yang global gitu. Mindsetnya kita terbuka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Tapi ketika di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi perilaku buruk itu belum tentu salah, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Sebetulnya kan hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, gitu. Jadi nggak bisa kita itu kontrol orang lain, ya. Jadi hanya dirinya sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada kata kalah. Ya. Kemudian beralih kita lanjut ke topik disiplin positif. Nah, ini juga merupakan salah satu konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin berarti mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sedangkan itu pengertian disiplin. Kemudian kalau disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri.
Ya, disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Nah, jadi disiplin positif di sini anak itu harus melakukannya itu benar-benar berdasarkan tanggung jawab dari dirinya, tidak ditakut-takuti. Misalkan kesiangan, nanti dihukum 30 kali push up, tidak seperti itu. Jadi harus dari dirinya sendiri. Ancaman atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Ternyata pemberian reward juga itu tidak selamanya. Nanti akan kita bahas ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan. Nilai kebajikan ya nilai yang kita yakini sebagai itu tuh baik untuk diri kita. Ya. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila, jangan jauh-jauh, ada 6 dimensi. Nah, ini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kemudian di keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, memberikan yang terbaik dari diri dan lain-lain. Kemudian 7 essential virtues, ini juga adalah suatu instansi atau lembaga yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Kita pun di sekolah sebagai suatu lembaga atau institusi pasti punya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ya. Lanjut. Nah, kalau tadi konsep inti budaya positif mengenai disiplin positif, nah yang sekarang itu kebutuhan dasar manusia. Siapa manusia yang tidak memiliki kebutuhan? Semua manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Ya, nah di sini saya sudah diberi pembelajaran teori kebutuhan dasar manusia itu menurut Abraham Maslow di sini. Jadi terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu pernah lihat nggak anak yang suka malakin temannya lagi jajan? Pernah? Banyak ya, banyak sekali. Kenapa? Karena kita tidak sampai berpikir kepada kebutuhan dasarnya loh. Ya, saya sama Badung, tukang malak, ya, tukang minta-mintain jajanan orang. Padahal kalau kita melihat dari segi teori kebutuhan dasar, berarti dia kebutuhan dasarnya di dalam tahap bertahan hidupnya itu kurang. Ya, kan untuk mempertahankan diri, bertahan hidup perlu makan, betul tidak? Ya, sandang, pangan, papan. Nah, karena si anak ini contoh, kita ambil contoh misalkan siapa ya, murid kita misalkan si Mubasir misalkan ya, si Mubasir misalkan suka malak atau minta jajanan orang. Nah, karena kenapa dia minta jajanan atau malak? Karena kebutuhan diri dong, benar gak? Lapar, tidak punya uang ya untuk jajan, untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup meliputi makan, minum, sandang, pangan, papan dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi dengan beberapa atau sebagian siswa yang kadang-kadang cari perhatiannya itu berlebihan. Nah, itu jangan dianggap sebagai suatu kenakalan saja, tetapi kita harus cari tahu kebutuhan dasar apa yang dia kurang nih. Nah, kasih sayang. Karena nggak sebagian ya, mungkin 30% mungkin ya, mayoritas anak-anak di sekolah kita itu dititipkan di neneknya. Ibu dan bapaknya misalkan pisah, atau ibunya bekerja, bapaknya bekerja, kemudian dititipkan di neneknya. Berarti kebutuhan dasar kasih sayangnya ketika dia melakukan hal-hal yang di luar normal, nah
bisa jadi kebutuhannya itu kurang terpenuhi, kebutuhan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan. Nah, kita di sini kadang-kadang terhadap kebebasan anak, ya, kebebasan dalam memberikan pendapat. Kita masih belum ini ya, belum belum sampai ke situ. Kadang-kadang kita masih abai, kita masih suka ego gitu, bahwa guru itu saya gurunya, kamu itu murid, kamu itu harus mengikuti saya. Nah, padahal kita di situ bisa memberikan kebebasan kepada siswa. Contohnya dengan apa? Bapak Ibu kan suka dengar tuh, suka ada yang belajar di pohon rindang, DPR. Nah, itu salah satu membebaskan anak untuk memilih metode apa yang ingin mereka gunakan dalam pembelajaran. Ya, kita bisa metode yang variatif, ya, disesuaikan dengan kondisi kelas dan juga sekolah. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan. Nah, di sini misalkan Bu, si Mupasir misalkan senangnya motor-motoran. Kita ngelihat dia balapan misalkan di stadion. Ya. Nah, itu berarti kebutuhan dasarnya, kesenangannya itu belum terpenuhi. Ya, makanya dia nge-track motor-motoran, ya memang itu kesenangan dia. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima, penguasaan. Makanya kenapa di sini Bapak Ibu ada sering siswa-siswa yang bermasalah yang dijadikan KM, benar ya? Nah, itu adalah salah satu cara untuk kebutuhannya itu di dalam bagian yang penguasaan, agar dia itu bisa menunjukkan dirinya, ya. Oh, gue ini bisa nih, kayak si Aufa kemarin, ya. Buktinya kan ketika kita berpikir dia nakal, tugas jarang mengerjakan, tapi di sisi lain, ya kan, kebutuhan penguasaannya dia udah bagus, ya. Dia merasa, orang-orang atau teman-temannya merasa segan sama dia, nurut sama dia. Itu berarti kebutuhan dasarnya Aufa dalam bagian penguasaan itu sudah terpenuhi. Seperti itu. Mungkin lebih kebutuhan dasar yang lainnya belum terpenuhi, tapi di bagian situnya udah terpengaruh. Sudah terpenuhi. Ya. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Biasanya motivasi kita itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukum atau hukuman. Kita misalkan disuruh, kita misalkan datang ke sekolah harus jam 7 pagi. Kadang-kadang Bapak Ibu itu dari diri sendiri atau takut dihukum sama Pak Kepala. Ada kemungkinan. Ya. Bapak Ibu misalkan datang, kan di jadwal kita jam 7 harus sudah datang. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan motivasinya. Satu, benar-benar tergerak dari diri sendiri. Yang kedua, takut ditegur oleh atasan. Tidak masalah, karena memang itu manusiawi. Ya, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita kadang-kadang melakukan sesuatu juga untuk mendapatkan imbalan, benar gak? Benar gak? Kan kita juga butuh pengakuan. Kalau zaman sekarang tuh harus viral, harus apa, kan itu butuh pengakuan, ya. Jadi penghargaan, imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nanti dari motivasi perilaku manusia ini akan sangat berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Ada yang namanya hukuman. Bapak Ibu di sini ada yang pernah menghukum anak nggak? Ada dong, saya juga sering. Ya, saya sering. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita biasanya ada di daerah sini, seringnya, dan daerah sini. Kalau restitusi kayaknya masih jarang, ya. Hukuman bedanya dengan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, Pak Dona, anaknya gak ngerjain tugas, tiba-tiba langsung dong ngasih hukuman, misalnya kamu coba keliling lapangan 2 kali. Nah, itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang tadi saya sebutkan itu termasuk ke dalam hukuman
fisik karena dia harus mengelilingi laut. Hukuman psikisnya itu kadang gini, kamu gimana sih? Emang kenapa kamu gak kerjain PR? Nah itu salah satu dari psikis. Kemudian bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contoh konsekuensi, misalkan kamu tidak akan lulus sekolah kalau kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak belajar dengan sungguh-sungguh, konsekuensinya kamu tidak akan naik kelas. Itu namanya konsekuensi. Ya, jadi guru nggak tahu tanpa ada campur tangan guru. Nah, ini yang terakhir itu restitusi. Ini yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu. Kita lakukan di sekolah, kita aplikasikan di dalam pembelajaran. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini si siswa itu nanti diajak ngobrol. Jadi nggak kayak gini misalnya, dia bikin kesalahan, ya. Pusat kamu 300 kali, nggak gitu. Jadi kita dialog. Misalkan ada yang kesiangan, kita kan kalau ada yang kesiangan di ini kan dikumpulin biasanya, ya kan? Dikumpulin atau ada yang tidak memakai atribut dikumpulin di sebelah sana. Nah, idealnya seharusnya kita itu pakai langkah restitusi ini. Jadi kita dialog sama anak sampai menemukan solusi bersama. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kenapa di sini ada mencari solusi sendiri? Jadi kitanya nanya ke anak, nah kamu bisa nggak menyelesaikan masalah? Atau kamu setelah ini mau melakukan apa? Itu. Solusi apa yang akan kamu lakukan dalam permasalahan ini? Gitu, ya. Nah, disinilah ada 5 posisi kontrol guru ketika memberikan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kalau saya, Bapak Ibu ya, kalau saya adanya di sini. Ketika saya belum mengetahui segitiga restitusi. Tapi setelah saya mengetahui, saya pengennya di sana, di manajer. Sekarang di sini saya, ya. Tapi setelah saya tahu, insya Allah saya pengen menujunya ke sana. Nah, iya harus, ya. Amin gitu, amin ya. Nah, yang pertama ini penghukum, ya. Kan tadi sudah saya bilang kalau hukuman itu bersifat fisik atau enggak psikis, ya. Bapak kecewa sama kamu kenapa sih nggak ngerjain tugas? Bapak kecewa sama kamu kenapa sih datangnya kesiangan? Nah, kamu kenapa sih tidur aja kamu tidur? Kapan kamu belajar kalau mau tidur kamu di rumah aja? Itu termasuk ke penghukum, ya. Yang kedua ada lagi posisi kontrol kita itu kadang kita merasa sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, kamu gimana sih? Ibu capek-capek loh bikin soal, kamu ngerjain cuman kayak gini, mana nilainya kecil lagi. Nah, anak merasa bersalah gak? Itu, ya. Nah, ketiga, posisi kita ada sebagai teman. Contohnya gini, ayo dong kamu bantu ibu dong, ibu kan udah capek-capek gini bikin soal, kamu bantuin ibu ya. Nanti kamu nanti kamu kerjainnya sesuai dengan ini ya, dengan yang udah kita pelajari ya. Nah, posisi sebagai teman itu kita ngobrolnya kayak teman ke siswa itu. Beda dengan penghukum dan pembuat bersalah. Kalau penghukum lebih keras. Contohnya seperti Pak Yayan, ngejewer anak misalkan ya Pak ya. Itu termasuk penghukum itu Pak. Kan saya juga sama, suka push up. Kan saya yakin semua guru pernah ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, disadari atau tidak ya, gitu. Pernah ngasih hukuman fisik maupun psikis itu udah pasti pernah menurut saya ya. Nah, pemantau. Nah, pemantau di sini bahasanya sudah tidak terlalu ngegas gitu kalau bahasa anak sekarang ya, udah gak ngegas. Nah, yang paling bagus itu di manajer. Nanti di sini ada contohnya.
Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya Bapak Ibu, kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Itu kasusnya. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, contohnya kayak gitu. Hormat pada bendera 1 jam. Keliling lapangan 2 kali. Bersihin musola. Nah, itu termasuk ke penghukum. Ya. Kemudian kalau di posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja ngecewain Bapak Ibu. Nah, jadi ada rasa anak tuh ya Allah merasa bersalah. Gitu. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, ya dalam posisi kontrol kita, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini aja. Ya udah gak apa-apa, misalkan. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Beda gak dengan bahasa hormat ke bendera? Jadi lebih memposisikan diri sebagai teman dengan siswa. Nah, selanjutnya pemantau. Sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut lagi ya ke sekolah dan jangan diulangi lagi. Itu posisi sebagai pemantau. Pemantau juga udah bagus sih. Sebenarnya saya aja nggak tahu, belum tahu bisa atau enggak mengendalikan emosi ketika udah pada posisinya menghadapi anak gitu. Ketika kita ada di posisi manajer pemantau aja ini udah bagus ya. Jadi suaranya dipelankan, tidak mengegas, nggak menggetak-getak ya. Kemudian yang terakhir itu posisi ini yang paling bagus ketika kita menerapkan hukuman konsekuensi atau restitusi. Ini yang posisi yang paling bagus ketika kita menerapkan langkah restitusi, yaitu manajer, sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu jadi anak disuruh mencari solusinya sendiri. Dan tidak ngegas, ngomongnya lemah lembut. Ya, saya yakin di sini pasti akan ada perdebatan. Ya, naon di lembutan di budak gua makin manja. Banyak tuh yang ngomong seperti itu. Ya. Tuh di lembutan ke orang jawab gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Ya. Saya pun tidak ini. Dulu saya berpikirnya juga seperti itu. Tapi setelah kita mempelajari, ya harus memperbaiki diri. Kemudian kita tebak ya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Tadi yang sudah dijelaskan, dipaparkan. Coba Bapak Ibu analisa. Ketika ada kalimat seperti ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Apakah yang penghukum, atau yang pembuat rasa bersalah, atau yang teman, atau yang pemantau, atau yang manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mana itu? Iya, betul sekali. Membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ke penghukum. Ya, 1. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kena mental nggak dia? Kena mental. Kalau anak sekarang bilangnya kena mental ya. Ya. Nah, ketiga. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi ibu sama bapak ya. Yang keberapa ini? Ketiga. Sebagai teman. Keempat. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, good. Berarti sudah paham ya? Oke, paham. Jadi kita nanti harus memposisikan diri itu jangan hanya sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Harus sebagai manajer, kalau bisa manajer. Iya, itu yang ideal manajer eksekutif. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia,
hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, selanjutnya konsep inti budaya positif yaitu peraturan kelas atau keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini lebih sepakat dengan kata-kata peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa? Karena masih peraturan ya. Kalau keyakinan kelas kenapa Ibu? Kalau peraturan itu induksi, jadi kesannya itu Perintah gitu yang harus dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan? Kesepakatan bersama, betul sekali ya. Peraturan identik dengan dibuat hanya sebelah pihak oleh guru saja, dan itu murid harus mematuhi peraturan. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kitanya sudah sepakat, dibuat oleh murid dan guru, disepakati oleh bersama. Ya, berarti itu keyakinan kelas. Makanya daripada kita membuat peraturan kelas, lebih baik kita membuat keyakinan kelas. Ini juga ada loh di PMR. Nanti kita bisa bikin aksi nyata ya tentang keyakinan kelas. Dimana setelah diseminasi ini, Bapak Ibu nanti bikin keyakinan kelas dengan anak-anak. Modalnya cuma 2 aja sih Bapak Ibu, karton, kalau enggak sticky note itu loh ya, yang kayak gitu. Itu aja. Kemudian, nah di sini ada pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, nggak kayak peraturan. Kalau peraturan lebih bersifat konkret ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal ya. 3, dibuat dalam pernyataan positif. Apa itu pernyataan positif Bapak Ibu? Contoh begini, jangan buang sampah sembarangan, itu negatif, jadi harus dibuat ke positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berkata kasar, positif negatif? Negatif. Harusnya berkatalah dengan sopan. Tidak boleh datang terlambat. Hah? Negatif. Positifnya datanglah tepat waktu, gitu ya. Kemudian kalau membuat keyakinan kelas tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu ya, pendek aja, yang penting mudah diingat. Contoh misalkan itu yang tadi, dilarang datang kesiangan, jangan seperti itu aja. Datang tepat waktu, berbicara sopan, menjaga perilaku, kayak gitu aja ya. Jangan panjang-panjang, dikit aja tapi bisa disepakati oleh anak-anak, dan anak-anak yang buat ya kesepakatan. Nah, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan membuat keyakinan kelas yang misalkan kita nggak ada di sekolah ini, misalkan fasilitasnya ya, seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Maka dari itu kenapa harus dilibatkan semua? Kenapa saya mintanya itu harusnya itu idealnya kita pakai sticky note, atau kalau membuat aplikasi lebih bagus ya aplikasi. Nah, anak itu disuruh semuanya Bapak Ibu, jangan ada yang terkecuali. Walaupun misalkan dianya degel tapi tetap harus semua dirangkul untuk membuat keyakinan kelas, karena itu nanti yang akan disepakati bersama ya. Kemudian, nah inilah yang dimaksud tadi langkah restitusi yang jarang kita gunakan ya. Posisi kita sebagai manajer, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, penghukum. Nah, nanti disinilah ya, ketika kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, maka langkah restitusi inilah yang harus kita terapkan. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali ke kelompoknya. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Mungkin di sini Bapak Ibu masih bingung, gimana sih contohnya menstabilkan identitas? Bagaimana contohnya validasi? Ya, bagaimana contohnya menanyakan keyakinan? Sini saya kasih contohnya. Satu, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, ketika anak berbuat salah, ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka dulu. Contoh, kan berdasarkan prinsip membuat kesalahan dalam proses dan pembelajaran. Contohnya, kita bisa berbicara seperti ini. Berbuat salah itu nggak apa-apa, nah. Semua orang itu pernah buat salah. Itu tuh manusiawi. Jadi kamu jangan ngerasa paling bersalah. Itu menstabilkan identitas mereka dulu. Jadi distabilkan dulu identitas mereka, nggak jadi merasa bersalah banget gitu. Yang kedua, misalkan tidak ada manusia yang sempurna, nah itu termasuk ke menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah itu termasuk ke menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak kok merasa gitu, ya. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu, ya. Memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan, gitu. Nih pertama misalkan gini, udah gak apa-apa, semua orang juga punya kesalahan. Nah kita cari ya solusinya bareng-bareng. Nah padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu kayak gitu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Nah yang terakhir yaitu ketika identitas sukses telah dicapai dan langkah tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ujung-ujungnya kita tanya lagi kepada anak, kita cari solusi bersama. Gitu. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu, di real konkret kemarin saya sudah membuat langkah-langkah segitiga restitusi, membuat skenario dengan Afrizal dan Intan. Kebetulan mereka yang ada jadi saya tarik aja. Pertama, kasusnya Afrizal itu datang kesiangan. Nah, pertama saya membuat skenario di depan gerbang, ya. Kemudian ceritanya Afrizal kesiangan. Nah, di dalam kasus tersebut, pertama yang saya lakukan yaitu satu, menstabilkan identitas. Saya tanya pada Ijal, kenapa Ijal kesiangan? Oh, ini setelah Ijal main FF sampai malam jadi bangunnya kesiangan. Gitu. Dan satu, kita stabilkan dulu identitas mereka. Oh iya Jal, gak apa-apa. Semua orang pasti punya salah, itu manusiawi. Tapi yang terpenting nanti kita harus memperbaiki dan belajar dari kesalahan tersebut. Nah itu satu, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu setelah itu saya tanya, nah Ijal, itu sesuai nggak sama kesepakatan kelas kita? Kalau kita tidak boleh datang terlambat atau datang harus tepat waktu. Enggak miss katanya. Ya. Nah di situ sudah masuk tuh langkah validasi tindakan yang salah. Terus menurut Ijal ini salah nggak? Salah miss. Nah, udah tuh mengakui kesalahannya. Nah yang ketiga, ya udah Ijal, coba kita cari solusi bareng-bareng ya. Nah menurut Ijal kalau memang itu salah, tindakan apa yang Ijal harus lakukan nih selanjutnya? Nah si Ijal kita jawab, Ijal gak akan tidur malam lagi miss, gak akan main FF sampai larut malam lagi biar Ijal gak kesiangan. Tambahkanlah nanti di situ kita itu udah masuk ke menanyakan keyakinan. Ya, setelah itu barulah baik kalau memang itu yang sudah menjadi solusi, semoga Ijal bisa datang tidak kesiangan lagi dan ibu akan berkonsultasi dan bekerja sama dengan orang tua Ijal agar
membangunkan Ijal lebih awal agar tidak kesiangan. Itu salah satu kasus yang sudah saya terapkan untuk menerapkan langkah-langkah restitusi di dalamnya. Kemudian yang kedua, itu kasus pertama yang Abrizal, tapi kasus yang Intan ini yang kedua, saya menerapkan langkah segitiga restitusinya. Kasusnya itu Intan mendorong Abrizal. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kerjaannya dicontek. Banyak nih Bapak Ibu ya yang kayak gitu. Nah, ceritanya si Intan itu mendorong Abrizal sampai begitu tuh, tapi nggak sampai jatuh, ya. Mendorong Abrizal. Nah, saya tanya di situ, ya. Saya maaf ya menggunakan nama Bulia di situ dan pelajaran matematika. Ya. Sama saya di situ ditanya, Intan, Miss dengar Intan tadi berantem ya di pelajaran Bulia, saya gitu, karena memang skenario ya. Kemudian iya Miss, soalnya Abrizal itu mencontek pelajaran saya Miss, bukan cuma pelajaran itu tapi pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi saya dorong Abrizal. Nah itu sudah. Nah kita masuk nih, ya masuk menstabilkan identitas. Oh wajar sih, ibu juga kalau di posisi Intan pasti akan melakukan hal yang kayak gitu. Nah itu masuk tuh ke menstabilkan identitas. Langsung masuk kita nanti ke validasi tindakan yang salah. Nah menurut Intan itu salah nggak Tan? Salah Miss. Kesepakatan kelas apa yang sudah Intan langgar? Saling menghormati antar teman Miss. Sudah itu. Udah tuh dia kan aku salah. Barulah setelah itu kita menanyakan keyakinan. Terus solusi apa nih yang bisa Intan lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kan harus lebih bersabar Miss, katanya. Menahan emosi, mengelola emosi, mengendalikan diri. Nah, gitu itu udah ketemu tuh solusinya. Nah, kita sudah menerapkan 3 langkah restitusi di situ. Ya, ini seperti itu, Pak Ibu. Nah, ini belum penutup, sebenarnya ada videonya, cuman nggak saya tayangkan, takut kelamaan juga ya, gitu. Jadi kita ini saja ke pertanyaan ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Soal Mangga. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Novi atas kesempatannya bertanya. Sedikit pertanyaan dari saya. Ketika kita sudah melaksanakan segitiga restitusi yang tadi lebih jelaskan, terus dengan paradigma baru yang coba kita terapkan, akan tetapi kebutuhan dasar, kembali lagi ke kebutuhan dasar si siswa masih belum terpenuhi, atau dimana kan kalau misalkan saya juga melihat di PMM usia 12-15 tahun, dimana usia SMP itu masih sangat labil. Jadi walaupun dia butuh pengakuan, tapi pengakuannya entah dari siapa gitu. Kadang-kadang hari ini dia butuh pengakuan temennya, sudah diakui temennya, dia butuh pengakuan siapa lagi. Nah, intinya ketika kita sudah melakukan restitusi tadi, tapi di beberapa kasus masih ada aja anak yang ibaratnya melenceng dari keyakinan kelas yang sudah kita buat atau pelajaran yang sudah kita buat. Gimana kira-kira itu menyelesaikannya? Terima kasih. Nah, baik. Tadi pertanyaan yang sudah Pak Dona tanyakan dan sudah dipaparkan bahwa bagaimana caranya ketika ada anak yang melenceng atau melanggar dari keyakinan kelas, sedangkan dia sudah pengakuan tadi ya, butuh pengakuan dan lain-lain. Nah, pertama hal yang harus kita lakukan itu kita menganalisa dulu kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Kita ambil kita analogi
kan seperti ini. Bapak Ibu akan melakukan hal apa aja nggak untuk memenuhi kebutuhan? Pasti dong, ya nggak? Ketika kita kekurangan uang, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Cari uang. Ketika Bapak kita lapar, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Jajan. Benar nggak? Nah, pertama kita analisis dulu nih, kebutuhan dasarnya itu yang kurang itu apa? Ya, gitu. Ketika kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu misalkan kasih sayang orang tua atau kasih sayang di keluarga, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Karena Bapak Ibu, pendidikan itu kita di sekolah ini tidak serta-merta mendidik sepenuhnya, betul tidak? Nah, tugas orang tua juga di rumah gitu. Kan anak-anak di sekolah ini hanya beberapa jam ya, sisanya di rumah. Nah, berarti hal yang harus kita lakukan itu pertama, satu, analisis kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kemudian konsultasi dan kolaborasi bekerja sama dengan orang tua atau dengan guru atau dengan wali kelas, seperti itu. Nah, kemudian barulah kita ketika si anak itu melenceng dari keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah disepakati, nah kita terapkanlah langkah restitusi, ya. Dimulai dari, perlu Bapak Ibu tahu bahwa kita itu harus 3 itu, langkahnya itu 3. Gak bisa kita hanya misalkan cuma 2 atau misalkan cuma menaikkan keyakinan, gak bisa. Jadi dilakukan dari langkah awal, ya. Nah, tergantung dari konteks apa, Pak Dona, kasus anaknya itu yang seperti apa. Tinggal disesuaikan aja. Terapkan langkah-langkah restitusi, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa yang pertama stabilkan dulu identitasnya. Jangan membuat anak semakin merasa bersalah, ya, karena itu akan menurunkan tingkat percaya diri mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga baru menaikkan keyakinan, termasuk di dalamnya adalah mencari solusi bersama. Jika memang perlu diadakan pertemuan dengan orang tua, adakan. Hadirkan orang tuanya juga, hadirkan juga anaknya. Yang mungkin seperti itu ya Pak Dona. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Nah, kita ice breaking sebentar boleh? Boleh. Udah Bapak Ibu duduk aja ya, biar nggak ngantuk ya. Langsung mau berbeda. Katanya Pak Yayan pengen yang ya berdiri dulu ya Bapak Ibu yuk, biar gak ngantuk. Mungkin ada yang belum tahu ya. Kamu ikutan deh. Ya. Katanya kayak ondel-ondel kemana? Cukup mengikuti apa yang ya. Kalau ke kanan kiri kalau muter berarti ya. Karena tidak ada jadi pensil aja. Ya. Siap?
Udah mamangnya mau pulang. Jadi Pak Bia. Oke, terakhir ya. Ini terakhir, poin terakhir keyakinannya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, ya. Mungkin cukup sekian untuk diskusi atau penyebaran pemahaman kita untuk siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bisa hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita dan bisa kita aplikasikan dan terapkan ke peserta didik atau ke anak-anak kita, ya. Dan kita harus menjadi guru yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sejatinya setiap kehidupan kita ini selalu memberikan pengajaran. Maka dari itu kita harus selalu belajar, ya. Kata siapa tuh yang belajar sampai liang lahat itu? Hah? Barusan aku yang ngomong. Iya ya, lupa. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.